Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan praktikum statistika 1 pertemuan ke-9. Ya, dengan pokok bahasanya adalah jenis distribusi probabilitas. Jenis distribusi probabilitas ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah jenis distribusi probabilitas diskrit, yang meliputi distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi multinomial, distribusi binomial negatif, distribusi geometrik. Nah, itu yang akan kita bahas di praktikum sesi 1. Dan yang bagian kedua adalah jenis distribusi probabilitas kontinu. Oke, sesuai teorinya untuk distribusi binomial, contohnya seperti yang saya jelaskan ini. Diketahui probabilitas suatu tanaman jenis tertentu dapat hidup pada tanah pasir adalah 3/4. Nah, apakah 3/4 ini disebut sebagai peluang sukses? Ya, ini sangat bergantung pada pertanyaannya. Ya, bisa jadi ini menjadi peluang sukses, bisa jadi ini peluang gagal. Ya, tergantung pertanyaannya. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Untuk tujuan penelitian dipilih 10 tanaman jenis tersebut secara acak. Berarti ini adalah N, banyaknya percobaan. Ya. Hitung peluang, tepat 2 tanaman dapat hidup pada tanah berpasir. Perhatikan, banyak tanaman yang dapat hidup pada tanah berpasir. Ini berarti X-nya. Ingat, X ini bersesuaian namanya dengan peluang sukses. Jadi apa peluang suksesnya? Tanaman dapat hidup pada tanah berpasir. Harus sesuai dengan nama X-nya ya. Nah, kalau di sini yang ditanyakan, peluang tepat 2 tanaman dapat hidup pada tanah berpasir, ya, maka peluang suksesnya adalah peluang tanaman dapat hidup pada tanah berpasir. Nah, ternyata kalau kita cek, peluang suatu jenis tanaman dapat hidup pada tanah pasir adalah 3/4. Berarti ini tidak lain adalah P-nya. Nah, ya, ini peluang suksesnya 3/4. N, banyaknya percobaannya adalah 10. Ya, dan ingat, ini setiap percobaan ini saling bebas. Masing-masing mempunyai peluang sukses P, yaitu 3/4. Nah, peluang gagalnya adalah Q, 1 min P, berarti 1/4. Nah, berarti ini penyelesaiannya menggunakan distribusi binomial. Kalau kita rumuskan secara penulisan, X, definisikan dulu X-nya. Apa X? X adalah banyak tanaman yang hidup pada tanah berpasir. Ya, cirinya diskrit itu dimulai dari kata banyak. Ya, banyak tanaman yang hidup pada tanah berpasir. Ya, maksudnya tanaman jenis tertentu ya. Jadi apa? Saya ulang ya. Jadi X adalah banyak tanaman jenis tertentu yang hidup pada tanah berpasir. Yang kedua, tentukan distribusinya. X berdistribusi binomial, berarti lambangnya B ya. Parameternya ada 2, N, P. Titik koma, N sama dengan 10. Koma ya, P sama dengan 3/4. Nah, berarti sudah lengkap. Baru merumuskan peluangnya. Peluang tepat 2 tanaman dapat hidup pada tanah berpasir, berarti yang ditanyakan peluang X sama dengan 2. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Ya, supaya jelas. Nah, seperti ini cara jawabnya. Definisikan X, banyak tanaman jenis tertentu yang dapat hidup pada tanah berpasir. Ya, itu kalau mau lengkap seperti itu. Distribusinya X binomial N, P. N-nya 10, P-nya 0,75 atau 3/4. Yang ditanyakan peluang X sama dengan 2. Nah, ini ada 2 cara ya, untuk menghitung peluang X sama dengan 2. Bisa menggunakan baris menu. Nah, ini cara pertama. Kalau pakai baris menu ini, calc, probability distribution, pilih binomial, nanti akan muncul kotak dialog, masukkan binomial distribution. Nah, kemudian lakukan pengisian sebagai berikut, centang probability, ini maksudnya PDF,
PDF, probability density function. Kemudian inputkan number of trial, ini berarti banyaknya percobaan. Number of trial itu banyaknya percobaan, 10. Event probability ini berarti peluang suksesnya. Masukkan 0,75. Ya. Kemudian inputkan konstanta yang diminta sebesar 2. Klik OK, nanti akan keluar hasil. Ya. Ini yang cara pertama. Cara kedua, saya cukup pakai simbol ini, lebih ringkas. PDF 2, titik koma, nanti akan muncul hasilnya di output ini. Titik koma ini untuk menentukan distribusi yang dipakai apa. Setelah titik koma, kita enter, maka akan keluar di situ subcommon. Anda ketik distribusinya adalah binom, parameternya ada 2, N baru P, jangan dibalik. Kalau dibalik hasilnya beda jauh. Bisa jadi nggak masuk akal. Ya. Masa banyaknya percobaan 0,75 kan nggak masuk akal, ya kan? Jadi yang benar gini, binom, N dulu baru P. Ini sudah aturan sintak penulisan ya. Baru diakhiri titik. Kalau nggak dikasih titik nggak mau dia. Titik, enter. Nanti akan keluar output seperti ini. Nah, ini ada penjelasan PDF. Nah, ini kan PDF. Probability density function. Jadi artinya menghitung peluang X sama dengan 2. Menghitung peluang X sama dengan 2. Nah, ini ya. Perintahnya seperti ini. Singkat kan? Binom, N, P, titik. Ini hasilnya. Nah, ini kalau kita baca untuk X sebesar 2, peluang X sama dengan 2 itu adalah ini. Ini jawabnya ya. Nah, bisa kita peragakan ya. Nah, kita peragakan dengan Minitab supaya lebih yakin. Nah, perintahnya tadi PDF 2. Ya. Kita enter. Masukkan distribusinya binom. N-nya tadi 10, P-nya 0,75. Ya, 75. Nah, baru di akhir titik kita enter. Nah, ini hasilnya. Bisa juga pakai perintah gini, PDF, berarti kan, 2, simpan hasilnya di K1. Nah, ini ada gunanya nanti cara-cara begini. Ya. Masukkan distribusinya binom, N-nya 10, P-nya 0,75. Nah, ini juga bisa, kita enter, baru kita print. K1. Nah, hasilnya sama kan? 0,000386 gitu, ya. Ya gitu ya. Sama. 0,0003862. No, 3862. Bahkan ini sampai berapa desimal nih? Kalau dibulatkan ya sama ya. 0,03862 ya. Malah lebih teliti. Desimalnya lebih banyak ya. Nah, atau cara baris menu tadi. Ya, pilih calc, probability distribution, pilih binomial distribution. Nah ini binomial distribution. Ya, klik. Nah muncul kotak dialog. Pilih yang PDF, berarti yang atas. Nah, probability. Number of trial, banyaknya percobaan 10. Event probability, peluang suksesnya 0,75. Nah, input konstan. Nah ini yang diklik ini, input konstan. Masukkan 2. Nah, mau disimpan di mana? Storage, misalkan saya simpan di K1, maka K1 yang ada ini akan tertindih, ditempati oleh dia. Saya simpan K2 aja. Nah. Atau disimpan langsung di C juga bisa. Nah, saya coba pakai C aja, C1. Nanti akan muncul di C1 nanti nilainya. Ya. Oke. Gue konstanta nggak mau ya. Jadi kalau konstanta mintanya disimpan di K. Dia nggak mau, K2 aja. Karena K1 sudah ditempati. Hasilnya nanti akan sama persis dengan K1 ini. Ya, hanya beda pembulatan aja ya. Oke. Nah, ini kan keluar kan loh. Perintahnya akan sama. Ini kalau saya print K2. Nah, sama persis. Ya, 0,00386238. Oh, persis sama dengan ini. Ya.
Itu caranya. Berarti bisa 3 cara yang dipakai ya. Cuma di modulnya ini saya menjelaskan 2 cara saja ya. Oke, itu yang binomial, yang pertanyaan pertama. Sekarang bagaimana dengan pertanyaan B? Hitung peluang kurang dari 3 tanaman dapat hidup pada tanah berpasir. Berarti X-nya masih menjelaskan tentang banyak tanaman jenis tertentu yang hidup pada tanah berpasir. Berarti peluang suksesnya tetap 3/4. Yang ditanyakan peluang kurang dari 3. Berarti kalau saya tulis probabilitas X kurang dari 3. Karena X-nya itu diskrit, maka harus dirubah menjadi probabilitas X kurang dari atau sama dengan. Ya. Ingat, variabel acak diskrit yang kurang dari 3, itu yang paling dekat adalah 2. Ya, berarti nanti bisa ditulis probabilitas X kurang dari 3 sama dengan probabilitas X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, baru itu diselesaikan. Jadi nanti yang dipakai batas konstantanya bukan 3 tapi 2. Perhatikan. Salah sedikit bisa salah nanti. Nah, ini kan yang ditanyakan. Yang ditanyakan ini. Peluang X. X itu banyak tanaman yang hidup pada tanah berpasir. Kurang dari 3, berarti yang paling dekat adalah 2. Kalau sudah berbentuk kurang dari atau sama dengan, maka inilah yang bisa dijalankan dengan Minitab. Perintahnya, ini namanya kumulatif kurang dari. Kurang dari. Maka perintah Minitabnya adalah CDF. CDF. Jadi apa perintahnya? CDF 2, titik koma, enter. Nanti akan keluar apa? Subcommand, Anda ketikkan binom 10 spasi 0.75 titik. Enter. Ya. Nanti akan keluar hasil seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Jadi yang di sini ditanyakan apa? Probabilitas X kurang dari atau sama dengan 2. Jawabnya ini. Nah, gitu ya. Ini itu bisa diperoleh dari PDF. Ingat, untuk distribusi binomial itu kan X-nya berjalan mulai dari 0 sampai N. Ya, karena di sini dibatasi sampai 2. Berarti ini kalau saya jabarkan sama aja probabilitas X sama dengan 0, ditambah probabilitas X sama dengan 1, ditambah probabilitas X sama dengan 2. Jadi kita ngitung 3 kali. Ya, masing-masing dihitung menggunakan PDF. Nah, itu kalau cara panjang. Nah, ini yang secara singkat cukup CDF. Nah, ini sudah menjawab itu tadi. Ya. Ya, jadi kalau peluang X sama dengan 2, perintahnya PDF. Peluang X kurang dari atau sama dengan 2, perintahnya CDF. Ya, itu aja. Sama kan ini? Jawabnya ini. Nah, kalau kita mau menyimpan, misalkan gini, CDF 2 spasi K3, titik koma, enter. Ketikkan binom 10 0.75 titik, enter. Nanti baru print K3, nanti langsung keluar hasil. Ya, boleh pakai cara itu. Ya, paham ya? Ini yang B, peluang X kurang dari 3. Cara jawabnya seperti ini. Ya, jadi ini ada perintah Minitab, ini perintah Minitab namanya, dan ini outputnya. Nah, ini kalau ujian praktikum ya cukup, ya, karena praktikum itu tidak bukan IC ya, memilih kan. Berarti nanti ini nggak perlu Anda tulis, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya ini benar, baru Anda milih. Oh, ternyata jawaban ini ada di C ya, langsung C-nya aja dicentang gitu ya. Nah gitu. Jadi nggak menelusuri dari mana prosesnya, gitu ya. Kalau memilih kan seperti itu. Kalau IC ya ini wajib ditulis ya, supaya lebih jelas ya. Gitu. Pertanyaan yang C sekarang. Hitung peluang lebih dari 3 tanaman dapat hidup pada tanah berpasir. Berarti yang ditanyakan peluang X lebih dari 3. Bayangkan kalau Anda ngitung manual, peluang X lebih dari 3 itu bisa berapa saja? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti Anda bisa menghitung peluang X sama dengan 4, ditambah peluang X sama dengan 5, ditambah peluang X sama dengan 6, sampai peluang X sama dengan 10. Karena banyak percobaannya 10. Jadi Anda ngitung 7 kali ngitung. Nah, kan nggak mungkin cara seperti itu dipakai.
Maka ada tekniknya, Anda gunakan sifat komplement. Peluang A sama dengan 1 min peluang komplement A. Nah, itu yang dipakai ya. Jadi kalau di C ini ditanyakan peluang X lebih dari 3, itu kalau dikomplement jadi 1 min peluang X kurang dari atau sama dengan 3. Nah itu ya, cara ngitungnya begitu. Perhatikan di sini. Ya, peluang X lebih dari 3 kan? Dikomplement jadi 1 min peluang X. Kalau lebih dari, itu komplemennya kurang dari. Kalau di sini nggak ada sama dengan, maka komplemennya pakai sama dengan, gitu aja. Jadi kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini perintahnya sudah berbentuk CDF. Langsung gunakan komputer. Kalau sudah begini baru pakai komputer. Kalau gini nggak mungkin ngitung pakai komputer. Jelas salah nanti ya. Jadi pertama rumuskan peluangnya dengan benar, baru ini dibantu komputer ngitungnya. Nggak usah lihat tabel ya. Kalau ujian di kelas ya, atau itu harus Anda buka tabel. Nah itu bedanya. Nah ini kalau begitu caranya di mana? Nah ini yang pakai cara yang saya sebutkan tadi, cara ketiga. Ini harus disimpan di K1. Nah, baru nanti hasil akhirnya ini disimpan di K2. Apa K2? 1 dikurangi K1. Nah ini kan K2 itu 1 dikurangi K1. Berarti harus digunakan perintah let. Let itu artinya menyediakan nilai K2 yang diperoleh dari 1 min K1. Nah, begitu ya. Sekarang kita hitung dulu K1-nya. K1 ini kan pakai perintah PDF apa CDF? K1 ini. CDF ya, karena ada kumulatif kurang dari. Jadi perintahnya CDF 3, simpan hasilnya di K1. Titik koma, enter, ketik binom, N-nya 10, P-nya 0,75. 0,75, ya kan? Di akhir titik, enter lagi, nah baru let K2. Nah ini yang ditanyakan K2 ini. Peluang X lebih dari 3. 1 min K1. Nah, ini gunanya cara ini itu di sini. K1, baru yang kita print apa? K2. Ini ditanyakan kan peluang X lebih dari 3. Yang tadi sudah disimpan di K2. Jadi print K2, ini hasilnya. Ya. Nah itu saya kira cukup jelas ya. Nanti Anda bisa praktekkan supaya lebih lancar gitu ya. Nah, sekarang andaikan ini saya ganti lebih besar atau sama dengan, bagaimana caranya? Andaikan ini saya ganti peluang X lebih besar atau sama dengan 3. Oke, saya tulis saja di sini ya. Misalkan saya tanya ya. Nah, di sini aja ya. Nah, saya tanya peluang X ya, lebih dari atau sama dengan 3. Nah, maka komplemennya apa? 1 min peluang apa? X. Kalau lebih dari 3, komplemennya harus kurang dari 3. Gitu ya. Kalau di sini ada sama dengan, komplemennya nggak boleh ada sama dengan. Nah, ini sudah benar. Nah, ini juga belum selesai. Harus dirubah dulu menjadi kumulatif kurang dari. Ini kan masih kurang darinya nggak ada sama dengan, nggak boleh. Jadi ini dirubah lagi menjadi peluang apa? X. Nah, diskrit kurang dari 3. Yang paling dekat berapa? 2 kan? Nah, baru pakai sama dengan. Nah, ini perumusannya. Kalau sudah benar seperti ini, baru pakai perintah Minitab. Nah, apa perintahnya? CDF 2, simpan di K1 misalkan, ya kan? K1. Titik koma, enter, ketik binom, N-nya 10, P-nya 0,75. Akhiri titik. Enter lagi, baru let K2, K2 itu ini sama dengan 1 min K1. Begitu ya. Oke, kita peragakan. Ya, ini ya. Pertama CDF 2,
saya simpan di K1. Jadi K1 yang ada di atas sudah ketindih dengan yang baru ini ya. Ya. Setelah itu baru ketik distribusinya binom dengan N10, P-nya 0,75. Akhiri titik ya. Kita enter. Nah, ini sudah peluang X kurang dari atau sama dengan 2. Sudah kejawab, hasilnya di K1 kan. Baru kita hitung hasil akhir, K2, itu menyimpan hasilnya. 1 min K1. K1 ya. Oke, baru print K2. Ya. 0,999584. Nah, ini jawabnya. Nah, tentunya beda dengan hasil ini kan. Nah, lebih dekat lagi ke 1 jadinya ya. Ini 996494 ya. Kalau di sini 999584. Tergantung perumusan apa? Peluangnya. Ini ya. Oke, sekarang kita kembali pertanyaan yang D sekarang. Ya. Tentukan banyak tanaman ya, berarti apa? Banyak tanaman maksimum yang dapat hidup dengan peluang 0,47. Nah, kalau banyak tanaman maksimum berarti X-nya lebih kecil atau sama dengan. Nah, sebut saja C. C itu adalah banyaknya tanaman paling banyak atau maksimum yang dapat hidup sehingga diperoleh peluang 0,47. Nah, kalau dirumuskan secara peluang berarti apa? Peluang X lebih kecil atau sama dengan C, di mana C-nya ini adalah banyak tanaman maksimum yang dapat hidup di tanah berpasir. Nah, gitu ya. Nah, nilai peluangnya 0,47, jadi sama dengan 0,47. Nah, yang ditanyakan C-nya sekarang. Nah, kalau kita jawab seperti ini. Nah, ini. Ya, peluang X kurang dari atau sama dengan C. Kan ini banyak tanaman maksimum kan. Nah, X kurang dari atau sama dengan ini berarti X maksimum berapa? C kan. Sehingga peluangnya sebesar 0,47. Kalau seperti ini yang ditanyakan C-nya, maka perintahnya pakai inverse CDF. Nah, inverse CDF. Masukkan nilainya 0,47, titik koma, enter, ketikkan binom 10 spasi 0,75. Ya, akhiri dengan titik. Ya. Nanti akan di enter, keluar hasilnya begini. Dia menunjukkan mulai dari 6 dulu. Kalau saya masukkan C-nya 6, loh, C-nya ini 6, nilainya masih 0,224125. Ketika C-nya saya naikkan menjadi 7, nilainya sudah 0,474407. Berarti nilainya sudah sangat dekat dengan apa? Nilai yang diminta kan? Nah, berarti C yang tepat adalah 7. Nah, C yang tepat adalah 7. Ya, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang D. Jadi banyak tanaman yang hidup dengan peluang 0,47 itu paling banyak adalah 7. Ya, paling banyak adalah 7. Oke, itu distribusi binomial, seperti itu contoh kasusnya. Nah, sekarang pertanyaannya ini bisa saja saya rubah begini ya. Nah, pertanyaan ini mau tak rubah. Hitung peluang tepat 2 tanaman tidak dapat hidup pada tanah berpasir. Nah, kalau seperti itu kejadiannya di mana? Ini ceritanya sama persis gini. Cuma saya ngubah pertanyaan. Hitung peluang tepat 2 tanaman dapat hidup, tidak dapat hidup pada tanah berpasir. Ya. Karena pertanyaannya saya rubah, tepat 2 tanaman tidak dapat hidup pada tanah berpasir. Berarti peluang suksesnya bukan 3/4. Berarti komplemennya 3/4, yaitu 1/4. Nah, kalau saya namakan variabelnya sebut aja Y. Nah, jadi kalau kita jawab jadi seperti ini. Definisikan dulu Y. Nah, gitu ya. Nah, Y itu apa? Banyak tanaman, gitu ya. Banyak tanaman jenis tertentu loh, kalau mau lengkap ini.
yang tidak dapat hidup. Nah, tidak dapat hidup pada tanah berpasir. Nah, itu caranya. Apa distribusi Y-nya? Ya sama. Insert Y, gitu ya. Berdistribusi binomial, saya lambangkan B aja, N, P. Nah, N, P. Nah, tapi di sini penjelasan N-nya harus ada. N-nya adalah 10. Nah, P-nya ini yang beda. P peluang suksesnya jadi berapa? 1/4 atau 0,25. Bukan 0,75. Ya, gitu ya. Karena menyesuaikan dengan nama X-nya. Nah ini, jadi cara jawabnya seperti ini. Ya. Nah, tinggal kita hitung. Yang ditanyakan kan peluang X sama dengan 2. Ya kan? Nah, maaf, peluang Y ya. Peluang Y sama dengan 2. Caranya ya sama dengan yang ditanyakan ya. Perintah Minitab-nya saya tahu ya. Pakai apa? PDF 2 titik koma enter ya. Ketik binom N P. Nah, P-nya sudah berubah. 0,25 akhiri dengan titik enter lagi. Nah, baru keluar hasilnya. Jadi kalau kita peragakan jadi begini. PDF 2 ketikkan binom N10, P-nya ini 0,25. Kayak gini nanti. Peluang suksesnya kan 0,25. Ya. Kalau kita enter, jawabnya jadi sekian. Ya. Nah, ini jawabnya ya. Itu seandainya saya rubah pertanyaannya. Ya. Jadi harus menyesuaikan dengan nama variabelnya. Ya. Variabelnya apa? Variabel acaknya dalam hal ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson itu kalau Anda lihat teorinya ini sangat sederhana. Variabel acak X berdistribusi Poisson dengan rata-rata mu. Maka fungsi kepadatan peluangnya adalah Fx sama dengan E pangkat min mu ya, dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. Ini sudah tak tulis kan di sini ya, distribusi Poisson. Nah ini, X faktorial, di mana nilai X-nya itu 0, 1, 2 dan seterusnya, tidak ada batasan di sini ya. Ya, gitu ya. Kalau binomial apa? Variabel acak X berdistribusi binomial dengan peluang suksesnya P, peluang gagalnya adalah Q, di mana Q-nya 1 min P kan. Ya, dari N percobaan yang saling bebas, ya, maka rumus peluangnya adalah Fx sama dengan apa? Kombinasi Nx dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X. Ya, N min X. Nah, seperti ini. Yang tadi sudah kita praktekkan, contohnya adalah tanaman yang dapat hidup di tanah berpasir tadi. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang binomial, fungsi kepadatan peluangnya sekarang berubah seperti ini. Nah, untuk distribusi Poisson ini, distribusi Poisson, rata-ratanya sama dengan mu. Variansinya juga sama dengan mu. Ya, khusus distribusi Poisson. Kalau distribusi binomial, rata-ratanya N kali P, variansinya N kali P kali Q. Ya, ingat ya, itu ya, di teorinya sudah diterangkan. Cuma nggak saya tanyakan di praktikumnya ini ya. Nah, yang mengacu teorinya tentunya ya. Nah, sekarang contoh yang distribusi Poisson. Ini adalah kejadiannya jarang terjadi kalau Poisson ya. Rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati alat penghitung selama 1 milidetik. Ingat ya, satuannya harus sama dalam 1 milidetik. Dalam percobaan di laboratorium adalah 4. Berarti ini mu-nya. Hitung peluang ya dalam waktu yang sama 1 milidetik
ada 6 partikel yang melewati alat penghitung. Berarti definisikan dulu X. Apa X-nya itu? Banyaknya partikel radioaktif yang melewati alat penghitung dalam 1 milidetik. Itu X-nya. Tentukan distribusinya. X berdistribusi Poisson mu. Mu-nya sama dengan 4. Nah, gitu kalau tulis. Baru rumuskan peluang. Peluang X sama dengan 6. Sama dengan titik-titik. Nah, itu yang mau dijawab. Perintah untuk Minitab itu mirip dengan yang binomial tadi. Hanya beda nama distribusinya. Jadi nanti sama. PDF 6 titik koma enter, ketikkan Poisson, baru parameternya mu-nya 4, akhiri titik ya, ya. Setelah itu enter. Nah, seperti ini jawabnya. PDF 6 titik koma enter ya, masukkan Poisson mu-nya 4, akhiri dengan titik, enter. Jawabnya adalah 0,104196. Ya, begitu ya. Nah, sekarang misalkan saya tambah pertanyaan di sini. Saya tambahkan pertanyaan. Hitung probabilitas paling sedikit ada 5 partikel yang melewati alat penghitung dalam 1 milidetik. Gimana caranya? Jadi, hitung peluang paling sedikit ada 5 partikel yang melewati alat penghitung dalam 1 milidetik. Jadi cara jawabnya sama, definisikan dulu X seperti ini. Banyaknya partikel radioaktif yang melewati alat penghitung ya, kalau lengkap dalam 9 detik. Yang kedua, X berdistribusi Poisson mu, di mana mu-nya sama dengan 4. Nah, yang beda di sini apa? Paling sedikit 5 partikel. Berarti apa? Peluang X lebih besar atau sama dengan 5. Gitu ya. Peluang X lebih besar atau sama dengan 5. Nah, cara jawabnya bisa jelaskan di sini. Ya. Ya. Peluang X lebih besar atau sama dengan 5. Kan paling sedikit 5. Nah, ini harus diubah dulu dalam bentuk komplement. Nggak bisa. Karena kumulatifnya masih lebih dari. CDF itu adalah kumulatif kurang dari. Ya. Jadi harus dibuat kurang dari dulu. Jadi X lebih dari 5, komplemennya kurang dari 5. Nah, kalau ini pakai sama dengan, komplemennya tidak boleh ada sama dengan. Ini bisa benar. Kita rubah lagi menjadi 1 min peluang apa? X diskrit kurang dari 5, yang paling dekat adalah 4. Nah, baru pakai kurang dari sama dengan. Nah, ini sudah benar perumusannya. Kalau sudah benar begini, sudah kurang dari atau sama dengan, baru perintah Minitab dipakai ya. Gitu ya. Jadi nanti apa perintahnya? CDF 4 gitu, taruh di K1. Titik koma ya. Enter, ketik Poisson mu. Mu-nya kebetulan 4 juga. Ya, mu-nya 4. Nah, sama dengan yang binomial tadi mirip. Jadi apa? CDF 4 taruh di K1. Distribusinya Poisson. Mu-nya juga 4 kan, kebetulan sama. Nah, baru kita hasilnya disimpan di K2. Apa K2? 1 min K1. Kita print K2. Nah, dari mana rumusan ini? Kok let K2 sama dengan 1 min K1? Ini taunya ya dari rumusannya ini. Kan ini saya simpan di K1, baru 1 dikurangi K1, saya simpan di K2. Berarti K2 ini jawabannya.
Kan paling sedikit ada 5 partikel yang melewati alat penghitung dalam 1 milidetik. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal kita print K2. Jawabnya ini 0,371163. Begitu caranya ya. Coba sambil direnungkan ya. Nanti Anda bisa praktekkan ya, supaya jelas. Jelas ya. Nah, sekarang saya lanjut ke distribusi hipergeometrik. Nah, hipergeometrik. Nah, bagaimana rumus distribusi hipergeometrik? Kalau di kuliah Anda sudah dijelaskan, misalkan saya punya populasi, ukurannya adalah N besar. Dari populasi ini diketahui yang sukses sebanyak K kecil ya. Jadi nanti populasi yang berukuran N besar tadi dipilah menjadi 2, banyaknya suksesnya K. Ya, berarti yang gagal sebanyak N besar min K, ya kan? Kalau dari populasi ini saya ambil sampel berukuran N kecil, maka banyaknya sukses saya beri lambang X kecil. Banyaknya gagal jadi N kecil min X kecil. Dari situ kita dapatkan rumus distribusi hipergeometrik, yaitu kombinasi KX dikalikan kombinasi N besar min K dengan N kecil min X dibagi kombinasi N besar N kecil. Nah, nanti jadinya seperti ini. Distribusi hipergeometrik ya. Nah, ini seperti ini. Kombinasi KX. K itu banyaknya sukses dalam populasi, X banyaknya sukses dalam sampel. Ini harus bersesuaian. N besar min K banyaknya gagal dalam populasi dikombinasi dengan banyaknya gagal dalam sampel N kecil min X. Per ruang sampelnya kombinasi N besar N kecil. Nilai X-nya berjalan mulai dari 0, 1 sampai minimum dari K, N. Ini artinya memilih yang paling kecil. Misalnya K-nya 5, N-nya 4, berarti nilainya adalah 4. Dipilih yang terkecil. Ya. Jadi X-nya berjalan 0 sampai 4 dalam hal ini. Ya. Bisa jadi K-nya yang lebih kecil, N-nya lebih besar. Berarti yang dipakai K. Itu cara bacanya seperti itu. Nah, ini teorinya seperti ini. Sekarang kita praktekkan. Suatu pengiriman 20 komputer PC dengan merek yang sama ke suatu toko memuat 3 komputer cacat. Artinya apa ini? Populasinya ada 20, jadi ini N besar. Dari 20 ini diketahui ada 3 yang cacat, berarti ini K-nya. K-nya 3. Ya, jadi yang cacat adalah 3. Jika sekolah membeli 5 komputer secara acak dari supplier tadi. Berarti apa? Ini adalah N kecil. N kecil. Hitung peluang diperoleh komputer cacat paling banyak 1. Berarti kalau saya rumuskan, berarti peluang X lebih kecil atau sama dengan 1. Karena paling banyak 1. Maksimum 1 kan yang cacat. Nah, yang ditanyakan jelas peluang X kurang dari atau sama dengan 1. Oke. Cara jawab harus seperti tadi, definisikan dulu X. Apa X? Ini penting ini X-nya ini ya. Banyaknya komputer cacat yang dibeli sekolah. Itu X. Ya. Apa distribusinya X? X berdistribusi hipergeometrik. Parameternya 3. Ada N besar, ada K, ada N kecil. Titik koma, N besarnya 20, K kecilnya 3, N kecilnya 5. 5 ya. Nah, seperti ini nulisnya. Lengkap. Definisikan X. Distribusinya X-nya sebutkan. Ada N, K, N kecil. Jangan dibolak-balik ini. Kalau Anda bolak-balik ini hasilnya fatal. Salah, ini sudah urutan sintak. Ukuran populasi, banyaknya sukses dalam populasi, baru ukuran sampel. Ini urut ya.
Yang ditanya tadi kan ini, peluang X kurang dari atau sama dengan 1. Ya. Banyaknya cacat paling banyak 1, ya kan? Ini sudah berbentuk CDF kan? Sudah berbentuk kumulatif kurang dari sama dengan. Kalau sudah berbentuk CDF, langsung aja perintahnya CDF. CDF 1 titik koma enter. Distribusi hipergeometrik itu Anda nulis hipergeo ini sudah mau ya, nggak harus lengkap. Bagaimana Pak kalau ditulis lengkap? Ya tambah mau, wong nggak lengkap aja mau. Cukup ditulis hipergeo gitu aja. Ya, hipergeo. Jangan lupa N besar, ya kan? 20 K, loh, lihat ya. Baru N kecil, baru diakhiri titik. Ini kalau Anda tukar 53 sudah lain permasalahannya. Berarti banyak cacat di dalam populasi 5 jadi. Ya kan? Sampel yang dibeli sekolah itu hanya 3. Jadi gitu kalau Anda tukar. Ya, makanya hati-hati ya. Jadi hati-hati penggunaannya tuh. Nah, kalau sudah baru kita enter, ini hasilnya. Jadi peluang kalau sekolah itu memberi 5 komputer, diperoleh cacat paling banyak 1, itu peluangnya 0,859649. Ya, seperti itu ya. Nah, oke, untuk memperjelas, ini ada latihan soal, bisa Anda coba. Coba, saya ingin tahu ya, responnya bagaimana kalau Anda menjawab permasalahan seperti ini. Perhatikan, probabilitas seseorang sembuh dari penyakit darah 0,4. Apakah ini peluang suksesnya? Belum tentu. Kita lihat, jika dipilih secara acak 15 orang yang menderita penyakit ini. Berarti ini adalah banyak percobaan, N. Hitung probabilitas tepat 5 orang yang sembuh. Nah, berarti apa X-nya? Banyaknya orang yang sembuh dari penyakit darah. Karena X-nya banyaknya orang sembuh dari penyakit darah, maka peluang suksesnya adalah peluang sembuh dari penyakit darah. Berarti 0,4 tidak lain peluang suksesnya. Nah, gitu ya. Dengan N-nya 15. Berarti untuk menjawab pertanyaan A, pertama definisikan X. Apa X? Banyaknya orang sembuh dari penyakit darah. Tentukan distribusinya X. X berdistribusi binomial, berarti kan binomial N, P. Titik koma, N-nya berapa? 15, P-nya 0,4. 0,4 atau 0,4 gitu ya. Ya. Kalau sudah baru rumuskan peluangnya. Ditanyakan peluang X sama dengan 5. Nah, baru perintah Minitab. Apa perintahnya ini untuk yang A? Probabilitas tepat 5 orang. Berarti peluang X sama dengan 5. Perintah Minitab-nya apa? PDF 5 titik koma enter. Subcommon binom N yaitu 15 ya. Spasi P 0,4. Jangan lupa diakhiri titik enter. Nah, itulah nanti ketemu jawabnya. Ya, oke, kita peragakan. PDF 5 ya kan? Kita enter. Ketik binom N-nya 15, P-nya 0,4. Ini kan? Kita akhiri titik. Nah, jawabnya 0,1859938 gitu aja. Ya, jadi itu jawaban yang pertama. Ya. Nah, ini perintah Minitab-nya. Ini ya, ini outputnya. Nah, outputnya nih. Nah, jadi biasanya kalau ujian IC itu yang saya minta nulis perintah Minitab sama outputnya ini. Baru Anda bisa jawab, oh jadi peluangnya 0,1859938. Begitu ya. Nah, kalau yang ditanyakan B sekarang. Ya. Hitung probabilitas ada 3 sampai 8 orang yang sembuh dari penyakit darah. Ini kalau ditulis dalam bahasa
Peluang gimana? Peluang 3 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 8. Berarti 3 sama 8 ikut loh ya. Nah, gitu ya. Tulis di sini. Nah, insert peluang apa? 3 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 8. Ini kan yang diminta. Nah, ini harus dijadikan kumulatifnya kurang dari atau sama dengan semua. Ini bisa saya tulis menjadi peluang apa? X kurang dari atau sama dengan 8 ya, dikurangi peluang X kurang dari atau sama dengan berapa? Siapa yang tahu? Ingat, ini kalau saya nyatakan dalam bentuk himpunan, berarti ini himpunan yang anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Ini himpunan yang anggotanya mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supaya menjadi ini, berarti harus dikurangi himpunan 0,1,2. Jadi 2. Nah, itu kalau diperagakan seperti ini, diskrit itu. Nah, ini sudah benar perumusannya. Berarti kan? Ini himpunan yang beranggotakan 0 sampai 8. Ini himpunan yang beranggotakan 0 sampai 2. Himpunan yang beranggotakan 0 sampai 8 dikurangi himpunan yang beranggotakan 0 sampai 2, maka tinggal himpunan yang beranggotakan 3 sampai 8, ya kan? Ini cara menjawab seperti itu. Nah, baru ini perintahnya pakai Minitab CDF 8. Nanti simpan aja hasil ini di K1, yang ini simpan di K2, baru hasil akhirnya simpan di K3. Jadi yang K3 nanti apa? Yang K3 let K1 min K2. Ya. Oke, ini saya kecilkan. Nah, biar bisa diperagakan langsung dengan Minitab. Ya, gitu ya. Nah, ini kan kita ingin menghitung S. Nah, saya ingin menghitung ini. Berarti kan dari apa? Distribusinya dari binomial kan? N-nya 15, B-nya 0,4. Nah, kita ingin menjawab ini. Nah, dengan bantuan Minitab. Nah, tadi apa? Ini CDF. CDF 8. Taruh di K1. Titik koma, gitu ya. Baru ketik di 0. N-nya 15, B-nya 0,4. Nah, selesai tak? Jadi nilai peluang ini sudah kita simpan di K1, beres. Sekarang yang nilai peluang ini saya simpan di K2. Apa? CDF 2, saya taruh di K2. Nah, ketik binom, N-nya 15, B-nya 0,4. Gitu ya. Enter. Udah. Ini disimpan di K1, yang ini K2, baru hasilnya ini disimpan di K3. Pakai LED, K3 sama dengan K1 min K2. K1 min K2. Oke, kita print. Saya print lengkap aja. K1, K2, K3. Yang 0,904953 itu nilainya ini. Yang 0,027140 itu nilainya ini. Nah, baru nilainya ini ketemu 0,877,839. Itu ya. Nah, jadi kalau mau ditulis jawabannya di sini. 0, berapa? 877,839. Ya. Oke, saya kira seperti itu ya. Nanti Anda bisa latihan supaya tambah lancar. Ini kalau nggak dicoba sendiri, nggak bisa lancar ya. Jadi seperti itu. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya, minggu depan ya. Oke, saya kira saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.